Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restuan Indrawan. Di sini sebagai moderator dari kelompok satu yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Saski, yang kedua yaitu ada Arlalan, yang ketiga yaitu ada Marhaban, dan yang satunya ada Nova. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem pemrosesan pesanan penjualan secara manual, yaitu melalui media flowchart. Dan kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Arlalan sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja. Sistem pemrosesan pesanan penjualan manual adalah suatu pendekatan tradisional dalam mengelola transaksi penjualan, di mana seluruh proses dilakukan secara fisik dan manusiawi, tanpa bantuan otomatisasi berbasis teknologi informasi. Sistem ini mengandalkan prosedur administratif, konvensional, dokumen fisik, dan koordinasi langsung antar divisi. Berdasarkan teori administrasi bisnis, sistem manual memiliki ciri-ciri berikut, yaitu input pesanan berbasis dokumen fisik, yaitu adalah pesanan dicatat dalam formulir kertas, buku besar penjualan, atau lembar kerja sederhana. Lalu ada proses verifikasi dan pemenuhan manual. Staf penjualan harus memeriksa ketersediaan stok secara terpisah, misalnya dengan melihat catatan gudang atau mengecek fisik barang. Lalu ada pengendalian persediaan non real time atau perubahan stok dicatat setelah transaksi selesai, berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian data. Lalu ada pelacakan dan pelaporan terbatas, yaitu riwayat transaksi disimpan dalam arsip fisik, menyulitkan analisis tren penjualan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai flowchart yang akan dijelaskan oleh Saski. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem flowchart. Oke, di sini ya, flowchartnya terbagi dari 4 bidang, yaitu penjualan, kredit, penagihan, dan gudang. Nah, di sini ya, alur flowchart dimulai dari pelanggan, yang mana pelanggan membuat pesanan pelanggan dalam bentuk dokumen, yang kemudian dokumen tersebut akan menyiapkan beberapa dokumen lain, yaitu, nah di sini siapkan pesanan penjualan yang menghasilkan yang pertama menghasilkan salinan kredit yang telah disetujui yang dikirim kepada bidang kredit. Setelah kredit diperiksa, maka akan menghasilkan salinan kredit yang telah disetujui. Salinan, nah, dokumen salinan kredit ini akan ditampung di dalam arsip, yaitu file penundaan kredit yang disetujui. Nah, di sisi lain, nah, hmm, siapkan pesanan penjualan juga menghasilkan dokumen lain, yaitu salinan pelanggan, pengeluaran barang, salinan file, slip pengepakan, dokumen pengirim, faktur, dan dokumen salinan buku besar, yang semua file tersebut akan dimasukkan ke dalam arsip. Nah, dari arsip ini akan membagi dokumen-dokumen tersebut ke berbagai bidang. Yang pertama, ada dokumen salinan kredit yang telah disetujui. Ini akan dikirim bersamaan dengan pesanan pelanggan yang akan diarsipkan. Hmm, oke. Nah, di sisi lain, nah, dari arsip ini akan membagikan dokumen kepada bagian gudang, yaitu dokumen pengeluaran barang dan salinan file. Nah, untuk mengambil barang. Setelah barang diambil, maka akan terjadi record barang.
yaitu pencatatan administrasi barang yang dilakukan secara terstruktur. Nah, nah, di sisi lain, setelah mengambil barang, maka akan menghasilkan dokumen berupa salinan file yang disimpan dalam arsip serta dokumen pengeluaran barang yang akan diberikan kepada pengiriman. Nah, kembali ke arsip, arsip mengeluarkan dokumen yang diberikan ke bidang penagihan, ya berupa faktur, salinan buku, dan salinan file untuk direkonsiliasikan. Bah, yang rekonsiliasikan tambahkan harga dan tagih pelanggan. Nah, rekonsiliasikan ini bersamaan dengan dokumen dari pengirim, yaitu pengeluaran barang dan dokumen pengirim. Nah, dari dokumen tersebut akan terjadi rekonsiliasikan atau pencocokan untuk memastikan. Nah, barulah akan menghasilkan beberapa dokumen lain. Yang pertama, yaitu meng- menghasilkan input jurnal penjualan serta voucher jurnal yang akan dimasukkan ke dalam buku besar. Kemudian menghasilkan dokumen pengirim yang yang akan dimasukkan ke file pesanan pelanggan. Nah, oke, di sisi lain, hmm, re- rekonsiliasikan juga menghasilkan salinan file yang akan masuk ke dalam arsip, kemudian menghasilkan salinan buku-buku besar yang akan dicatat ke dalam bentuk piutang. Nah, dan akan menghasilkan faktur yang akan dikirim ke pelanggan dan terakhir akan mengeluarkan dokumen pengeluaran barang kepada pengendalian persediaan. Oke, saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Bang Saski telah menjelaskan alur flowchart mengenai materi kita. Dan kemudian saya serahkan kepada Bang Marhaban mengenai kesimpulan atas apa yang telah kita bahas tadi. Ya, baik. Kesimpulan flowchart ini menunjukkan alur kerja manual dalam pemrosesan pesanan mulai dari penerimaan hingga pengiriman dan penagihan. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan setiap bagian dalam alur kerja ini. Jadi, sistem ini memastikan setiap transaksi terdokumentasi dengan baik untuk menghindari kesalahan dalam pesanan dan pembayaran. Oke, seperti itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Marhaban. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pemrosesan penjualan secara manual melalui media perangkat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.